Oke, sekarang coba kita bahas tentang pembelajaran sebelumnya, di mana di sini ada persamaan 2/y ditambah 7 sama dengan 5. Nah, pertanyaannya, apakah 2y tambah 7 sama dengan 5 itu adalah suatu persamaan linear satu variabel? Nah, sekarang coba lihat ya. Kemarin kan sudah pernah dipelajari bahwa persamaan linear satu variabel, salah satu cirinya adalah dia adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel, ya, tetapi variabelnya itu berpangkat 1. Nah, coba lihat di sini. Di sini variabelnya y. Dia memang berpangkat 1, tapi lihat di sini adalah dalam bentuk penyebut. Kemarin kan sudah pernah mempelajari ya, kalau misalkan ada suatu bentuk pangkat, contohnya aja di sini a pangkat m. Ini kan sama aja perkalian antara a yang dikali sebanyak m, ya kan? Nah, kalau misalkan 1/a pangkat m ini sama aja dengan, kita bisa anggap a pangkat min m. Nah, sama halnya dengan 2y ditambah 7 sama dengan 5. 2/y di sini, ya, ini kan sama aja dengan, nah karena di sini y nih ya, kita bisa anggap nantinya 2 dikali 1/y. Nah, 1/y ini kan 1/y pangkat 1 ya. Coba lihat di sini, 1/a pangkat m. Maka nanti dapatnya sama dengan a pangkat min m. Nah, ini 1/y pangkat 1. Ini nanti bentuknya pertama kita buat dulu 2 dikali. Nah, 1/y pangkat 1 ini samanya dengan y pangkat min 1. Maka nanti dapatnya 2y pangkat min 1. Coba lihat di sini, variabelnya y tetapi pangkatnya dia adalah min 1. Sehingga kita bisa buat kesimpulan bahwa 2/y ini variabelnya memang y, tetapi pangkatnya itu bukan 1, melainkan min 1. Sehingga dia bukanlah suatu persamaan linear satu variabel, ya. Jadi bukan PLSFI. Nah, jadi intinya kalau PLSFI itu contohnya kayak misalkan di sini ada y ditambah 5 sama dengan 3y. Nah, ini termasuk PLSFI. Atau kalau misalkan kita buat lagi x ditambah 2/2 sama dengan x, dan ini juga termasuk persamaan linear satu variabel. Tapi kalau misalkan ada x kuadrat atau ada 1/x-nya, ya, atau ada tiba-tiba ada x ditambah y. Nah, ini kan ini udah termasuk dua variabel ya. Kalau dua variabel bukanlah persamaan linear satu variabel. Nah, satu variabel itu adalah pertama variabelnya hanya 1, tetapi pangkatnya itu juga harus 1. Jadi yang ini bukan termasuk PLSP, ini bukan termasuk PLSP, dan ini bukan termasuk PLSV, ya. Nah, sekarang lanjut kita bahas soal sebelumnya, di mana di sini ada 1/4 dalam kurung kali x min 10 sama dengan 2/3x min 5. Nah, yang perlu diingat lagi coba nih, misalkan ada tanda kurung seperti ini, artinya kita harus menggunakan perkalian pelangi. Maka nanti ini 1/4 dikali x, kemudian 1/4 dikali min 10. Dan jangan lupa 2/3x itu ini kan sama aja dengan 2/3x itu adalah 2/3 yang dikali dengan nilai x. Nah, x itu kan kalau misalkan kita nggak apa-apain, ini sama aja dengan x/1 kan. Namanya perkalian antar pecahan, itu pasti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya 2 dikali x itu adalah 2x, 3 kali 1 adalah 3, 2x/3. Maka 2/3x itu sama aja dengan 2x/3. Nah, sekarang coba kita kalikan dulu ya. 1/4 dikali x itu sama aja dengan, nah, 1 dikali x itu sama dengan 1x ya. Atau kalau boleh dibuat cukup tulis x-nya saja. Kalau seandainya tidak ada koefisien, itu sama aja ada angka 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat 1 dikali x langsung aja. Jadi dapatnya di sini x/4 ya. Nah, 1/4 dikali min 10 dapatnya adalah 10/4. Nah, 1 dikali 10 10 ya, per 4. Sama dengan di sini kita buat 2x/3 dikurang 5. Nah, masih ingat ya? Coba lihat di sini. Antara ruas kiri dan ruas kanan, kedua-duanya itu memiliki variabel. Otomatis kita harus menghilangkan salah satu variabel mana yang pengen dipilih nih, kira-kira ruas mana ya
yang pengen kita hilangkan variabelnya. Misalkan kita pengen menghilangkan variabel yang ada di ruas kanan, berarti 2x per 3. Nah, menghilangkan 2x per 3, karena di sini adalah positif 2x per 3, maka untuk menghilangkan 2x per 3 itu kita harus kurang dengan angka yang sama. Jadi nanti kita bikin dulu di sini, awalnya itu kita buat x per 4 dikurang 10 per 4 ya, kita bikin jarak dulu, sama dengan 2x per 3 dikurang 5. Nah, karena kita pengen menghilangkan ruas kanan ya nih, yang variabel 2x per 3, maka kita kurang juga dengan 2x per 3. Ruas kanan dikurang 2x per 3, maka ruas kiri juga kurang dengan 2x per 3. Nah, 2x per 3 dikurang 2x per 3 habis ya pastinya, karena udah kita hilangkan. Sisanya tinggal min 5, tulis min 5. Nah, di sini kita buat x per 4. Nah, kita bolak-balik ya biar nggak bingung nih. X per 4 dikurang 2x per 3 dikurang 10 per 4. Nah, sekarang coba nih, kita pengen di sini penyebutnya pada beda ya. Di sini dengan di sini penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda berarti setidaknya kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kalau misalnya kita buat ada 4, 3, 4. Oh, pastinya nih kita buat penyebutnya itu 12. Berarti ini perkaryaannya gimana supaya hasilnya 12? Kita bikin dulu. Pertama di sini ada x per 4 set dikurang 2x per 3 set dikurang 10 per 4 set. Nah, sama dengan, baru kita buat min 5. 4, 3, 4. Setidaknya itu kita buat supaya penyebutnya itu sama-sama semuanya 12. Berarti kita bikin dulu ya. Misalkan di sini kita pengen penyebutnya itu sama dengan 12. Nah, 4 dikali berapa supaya 12? 4 kali 3. Nah, kalau misalkan di bawahnya dikali 3, di atas kali 3. 3 dikali berapa supaya 12? 3 dikali 4. Di bawah dikali 4, di atas kali 4. 4 dikali berapa supaya 12? Kali 3. Di bawah kali 3, di atas kali 3. Karena ntar 4 per 4, 3 per 3, dan 3 per 3 hasilnya 1. Ujung-ujungnya sama juga ini dengan di atas. Langsung. Berarti 4 kali 3, 12. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. Penyebutnya udah sama semua. Tinggal kita, ini ya, x dikali 3. 3x ya. Kemudian min 2x dikali 4. Min 2 dikali 4 min 8. Jangan lupa pakai x nya. Lanjut. Min 10 dikali 3 yaitu min 30. Sama dengan min 5. Berarti nanti dapatnya 3x dikurang 8. 3 ngutang lagi 8, dapatnya adalah min 5x ya. Nah, lanjut. Di sini dapatnya berapa nih? Min 30 per 12 sama dengan min 5. Nah, sekarang di sini ada per 12 atau pembagian 12. Ini biar nggak bingung kita bikin dulu ya. Di sini ada min 5x dikurang 30 per 12. Nah, biar nggak bingung kita buat dulu tanda kurung ya. Sama dengan min 5. Nah, ada pembagian 12. Di sini kan gimana caranya supaya kira-kira nanti bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan semuanya. Nah, di sini karena ada 12, kita hilangkan dulu 12. Karena di sini pembagian 12. Untuk menghilangkan 12 yaitu dengan cara kita harus kalikan dengan 12 lagi. Jadi kalau misalnya kita buat min 5x dikurang 30 per 12 ya. Nah, kita kalikan dengan 12. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan dikali 12, maka min 5 ini juga kita harus kali dengan 12. Maka nanti hasilnya min 5 kali 12 min 60. Nah, 12 dengan 12 ini per 12 dikali 12 otomatis sudah habis ya. Sisanya tinggal min 5x dikurang 30. Nah, di sini ada min 30, di sini ada min 60. Kita gimana caranya supaya nilai x-nya itu aja yang ada di sini nih. Nah, supaya dapat nilai x aja nih di bawah nanti. Di sini ada min 30. Gimana menghilangkan min 30?
menghilangkan min 30, otomatis kita harus tambah dengan 30. Jadi kita bikin dulu min 5x dikurang 30, di sini min 60. Ngilangin min 30 ditambah 30. Nah, ruas kiri ditambah 30, ruas kanan tambah 30. Maka nanti hasilnya ini habis. Min 60 tambah 30 adalah hasilnya min 30. Saya tinggal di sini min 5x. Nah, di sini ada min 5x. Ini kan berarti pertanyaannya gini. Min 5 dikali berapa supaya hasilnya 30? Ya min 5 dikali 6. Bisa aja kita buat di sini hasilnya 6. Atau bisa juga kita buat seperti ini ya. Di sini kan min 5x. Min 5x itu adalah min 5 yang dikali dengan nilai x. Tujuan kita adalah supaya nilai x-nya saja di sini. Tapi di sini ada min 5. Untuk menghilangkan perkalian min 5, kita harus bagi dengan min 5. Sebelah kiri dibagi min 5, sebelah kanan dibagi dengan min 5. Min 5 dibagi min 5 habis jadi 1 atau 1x ya. Min 30 dibagi min 5, min ketemu min positif. 30 bagi 5, 6. Maka inilah hasilnya untuk yang soalnya 1/4x min 10 ya, sama dengan 2/3 x dikurang 5. Dan hasilnya penyelesaiannya adalah X sama dengan 6. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang ekuivalensi pada persamaan linear satu variabel. Nah, yang disebut dengan ekuivalen itu pastinya antara satu dengan satunya itu memiliki kesamaan. Di sini ekuivalensi dari suatu persamaan linear satu variabel artinya jika kita membandingkan suatu persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel lainnya, nah jika mempunyai penyelesaian yang sama, itu bisa dikatakan PLSV-nya itu ekuivalen. Contohnya misalkan di sini. Nah, lambang ekuivalen pada persamaan kita buat ini ya, tandanya seperti tanda panah bolak-balik. Coba, apakah dari contoh berikut ini ya, 2x tambah 5 sama dengan 7 dengan 3x tambah 5 sama dengan x tambah 7 itu ekuivalen? Nah, untuk mencari ekuivalen otomatis ini kita cari penyelesaiannya, ini kita cari penyelesaiannya. Nah, dengan cara yang sebelumnya ya, pertama untuk yang 2x tambah 5 kita bikin dulu. Di sini ada 2x tambah 5 sama dengan 7. Ada 2x ditambah 5 sama dengan 7. Nah, coba lihat di sini. Kira-kira ruas kiri sama ruas kanan. Kita pengen supaya cari nilainya itu x-nya sendiri seperti sebelumnya ya. Nah, ini gimana x-nya sama dengan supaya x-nya itu sendiri, berarti di sini kita harus menghilangkan angkanya di sini nih ya. Misalkan kita pengen ngilangin angka 5 karena kita butuhnya x-nya aja di sini. Ngilangin angka 5 kita buat dulu 2x ditambah 5 sama dengan 7. Ngilangin angka 5 kita harus kurang dengan 5. Sebelah kiri dikurang 5, sebelah kanan kurang 5. Maka nanti dapatnya 7 kurang 5, 2. 5 kurang 5 habis. Sisanya tinggal 2x. Nah, di sini apa nih coba? 2x dengan 2. Ada 2 kali x. Untuk menghilangkan 2-nya ini gimana? Karena ini dikali, ini kita bagi 2, sebelah kanan juga kita bagi dengan 2. Nah, 2 bagi 2 habis 1 hasilnya, 2 bagi 2 hasilnya 1. Maka x sama dengan 1. Kita dapat bahwa 2x tambah 5 sama dengan 7 memiliki penyelesaiannya itu x sama dengan 1. Lanjut coba yang ini ya. 3x tambah 5 sama dengan x tambah 7. Nah, di sini antara ruas kiri sama ruas kanan, kedua-duanya ini sama-sama memiliki variabel. Jadi kita harus pilih salah satu variabel mana yang pengen kita hilangkan. Apakah di ruas kiri atau mau di ruas kanan. Nah, misalkan kita pengen menghilangkannya di ruas kanan nih. Berarti kalau misalnya kita buat 3x ditambah 5, kita bikin jarak dulu, sama dengan x ditambah 7. Karena tadi niatnya kita pengen menghilangkan variabel yang di ruas kanan. Nah, yang di ruas kanan di sini ada x nih. Berarti untuk menghilangkan x kita harus kurang dengan x lagi ya. Nah, ini kurang x, sebelah kanan dikurang x, maka sebelah kiri juga sama ya perlakuannya. Jadi nantinya kita bikin dulu x dikurang x habis, sisanya tinggal plus 7. Lanjut. Nah, kita bikin ini biar nggak bingung. 3x ya kurang x tambah 5.
Nah lanjut, jadi gimana coba nih? 3x dikurang x, atau kalau misalnya kita buat 3x dikurang 1, yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 7. Nah di sini masih ada plus 5 nih, kita kan pengennya supaya x nya sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita buat 2x tambah 5 sama dengan 7. Nah kita pengen menghilangkan konstanta yang ada di sini, yaitu 5. Menghilangkan 5 dikurang 5, sebelah kiri kurang 5, sebelah kanan kurang 5. 5 kurang 5 habis, 7 kurang 5 adalah 2. Nah lanjut, berarti sini sisanya tinggal 2x. Nah udah ketahuan ya, 2x dengan 2x ini kita bagi 2 masing-masing, ruas kiri ruas kanan, maka x nya kita dapat adalah 1. Nah dua-duanya ini memiliki penyelesaian yang sama, yaitu sama-sama dengan 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa 2x ditambah 5 sama dengan 5 itu ekuivalen dengan si 3x tambah 5 sama dengan x ditambah 7 ya. Karena mereka berdua memiliki penyelesaian x sama dengan 1. Atau boleh juga seandainya kita bikin grafik ya, penyelesaiannya, maka kita bisa buat, nah untuk grafik penyelesaian itu tinggal kita buat suatu garis bilangan ya. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini ada garis bilangan, nah misalkan kita buat di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, min 1, min 2 dan min 3. Karena penyelesaiannya x sama dengan 1, kita buat di sini. Nah, lambang bulat hitam besar menandakan x sama dengan 1 di sini ya penyelesaiannya. Jadi inilah bentuk grafik penyelesaiannya. Dan jika ekuivalen, inilah bentuknya. Nah, lanjut ke contoh soal. Gimana seandainya kalau kita pengen menyelesaikan suatu soal cerita dalam persamaan linear satu variabel. Pertama, misalkan di sini contohnya sebanyak Rp36.000 dibagikan kepada Rama dan Sinta. Uang yang diterima Rama adalah 2 kali lebih banyak dari Sinta. Berapakah uang Rama dan Sinta berturut-turut? Nah, pertama kita lihat sini. Kata kuncinya di sini adalah uang yang diterima Rama adalah 2 kali lebih banyak dari Sinta. Jadi kita bisa anggap uang Sinta itu kita misalkan ya. Misal kita bikin uang Sinta, kita lihatnya itu sama dengan X. Nah, kalau uang Sinta X, karena uang Rama itu adalah 2 kali dari uang Sinta, maka kita buat uang Rama otomatis adalah 2x ya, atau 2 kalinya punya si Sinta yang hanya x aja. Nah sekarang gini, sebanyak 36.000 dibagikan kepada Rama dan Sinta. Berarti kalau misalkan uang Sinta dengan uang Rama ini kita jumlahkan keduanya, nanti hasilnya adalah 36.000. Maka kita bikin uang Sinta ditambah uang Rama, itu hasilnya adalah pasti totalnya 36.000. Nah berarti kita tinggal cari ya, berapakah uang Rama dan Sinta berturut-turut. Pertama kita cari dulu, ada x di sini tambah 2x, otomatis di sini kita bisa ya, x tambah 2x adalah 3x sama dengan 36.000. Nah, jangan lupa di sini ada 3x, ada 36.000. Gimana caranya supaya x-nya itu sama dengan sekian-sekian? Nah, di sini karena ada angka 3, ini kan 3x itu adalah perkalian antara 3 dikali x. Pengen menghilangkan 3 yang dikali, otomatis kita harus menggunakan dibagi 3. Nah, di sebelah kiri dibagi 3, di sebelah kanan dibagi 3. Maka 3 bagi 3 habis, dapat 1. Nah, hasilnya sisanya tinggal x. 36.000 dibagi 3. Nah, ini kan sama aja, nanti hasilnya adalah 12.000. Otomatis X itu nilainya 12.000. Maka kita bisa simpulkan uang Sinta itu adalah 12.000 ya, sedangkan uang Rama itu karena 2 kali lebih besar daripada uang Sinta, pastinya 24.000. Kita bikin dulu ya. Uang Sintanya itu pastinya 12.000 ya. Dan
uang Rama itu pastinya adalah hasilnya, karena 2 kalinya itu 24.000. Jadi seperti itu. Nah, coba lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan di sini katanya umur Dana sekarang adalah 2 tahun lebih tua daripada umur Sofi. Jadi kita bisa anggap nih, seandainya umur Sofi itu 4 tahun, maka umur Dana karena 2 tahun lebih tua, otomatis yang umur Sofi tadi 4 tahun, umur Dana adalah 6 tahun. Nah, kita bisa misalkan gini, umur ya si Sofi, jika umur Sofi itu adalah X, maka umur Dana itu adalah yang X ditambah 2, karena si Dana itu 2 tahun lebih tua. Dan sekarang gini, jumlah umur keduanya adalah 16 jika 2 tahun yang akan datang. Nah, kalau 2 tahun yang akan datang gimana coba? 2 tahun yang akan datang adalah pada saat umur Sofi ditambah 2 tahun dan umur Dana ditambah 2 tahun. Jadi kalau misalkan kita bikin umur 2 tahun yang akan datang, 2 tahun mendatang itu pastinya adalah umur Sofi itu adalah yang Sofi kita buat di sini. Sofi itu adalah pastinya X ditambah 2 karena 2 tahun mendatang. Sedangkan umur Dana yang awalnya itu adalah X ditambah 2 karena 2 tahun mendatang itu sama aja dengan ditambah 2 lagi. Ya, atau kita buat X ditambah 4. Nah, lanjut. Jumlah umur keduanya jika pada saat 2 tahun mendatang itu hasilnya 16 tahun. Berarti nanti kalau ini sama ini kita jumlahkan, nanti dapatnya itu kita bikin dulu. X ditambah 2 ya. Ditambah lagi umur Dana 2 tahun mendatang adalah X ditambah 4. Ini pasti hasilnya adalah 16 tahun. Nah, udah tinggal kita jumlahkan. Pertama, X ditambah X adalah 2X. 2 ditambah 4 adalah 6. Sama dengan 16. Nah, lanjut. Nah, jangan lupa nih, di sini ada 2X, kemudian di situ ada 6. Kira-kira kita kan lihatnya tuh sebelumnya seperti sebelumnya ya. Gimana supaya nilai X-nya saja nih kita cari. Berarti otomatis yang di ruas kiri harus ada yang kita hilangkan. Yang kita hilangkan itu adalah konstanta 6. Gimana cara menghilangkan 6? Kita bikin dulu di sini 2X ditambah 6 sama dengan 16. Karena ditambah 6, kita pengen menghilangkan 6. Ini kita kurang 6. Sebelah kiri kurang 6, sebelah kanan juga harus kita kurang 6. Nanti hasil 6 kurang 6 habis. Sisanya tinggal 2X sama dengan 16 kurang 6 10. Nah, ini kan bisa aja kita katakan 2 dikali berapa hasilnya 10. Atau gini, bisa juga karena di sini adalah 2 dikali X ya. Untuk menghilangkan 2 di sini ya, karena perkalian 2 maka kita harus bagi 2. Sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan bagi 2. 2 bagi 2 habis, 10 bagi 2 adalah 5. Maka X sama dengan 5. Nah, udah tahu ya X-nya sama dengan 5, berarti umur Sofi kalau seandainya dia 5, maka umur Dana yang 2 tahun lebih tua pasti adalah 7. Jadi kita bisa buat kesimpulan ya. Umur Dana pastinya adalah 7, sedangkan umur Sofi yang sekarang itu pastinya adalah 5 ya. Jadi seperti itu.